Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa salim. Jangan lupa anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran maka dibaca doa sebelum belajarnya. Kemudian jangan lupa memberikan Fatihah pada sesepuh pendahulu sebelum kita. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Manusia di dunia merupakan makhluk sosial, maka perlu ada kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini pembelajaran kooperatif itu membutuhkan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertiannya bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk mengerjakan kemampuan akademik sekaligus keterampilan sosial. Pembelajaran model ini dapat membantu siswa belajar setiap mata pelajaran, mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks. Tujuannya dalam model pembelajaran kooperatif yaitu hasil belajar akademik siswa ini meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosialnya. Tahapannya yaitu dari seorang guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai selama pembelajaran, serta guru tersebut memberikan motivasi kepada siswa. Setelah itu, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi dari bacaan yang diberikan tersebut. Kemudian guru mengarahkan kepada siswa untuk membuat kelompok belajar dan menjelaskan tugas yang harus diselesaikan oleh tiap kelompoknya. Yang keempat, guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka menyelesaikan tugas, lalu guru mengevaluasi hasil belajar siswa atau meminta kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir, guru menghargai usaha maupun hasil belajar individu dan kelompok. Jadi di sini tugasnya guru itu hanya sekedar mengarahkan atau membimbing. Semuanya yang bekerja adalah bagaimana kekompakan dalam suatu kelompok tersebut, bagaimana kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian yang bisa dihasilkan dari masalah yang dikerjakan bersama. Macam-macamnya dalam cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, saya menerangkan di sini dua, yaitu model pembelajaran kooperatif jigsaw dengan pembelajaran kooperatif number head together. Ya, langkah-langkahnya dalam pembelajaran jigsaw itu yang pertama yaitu membentuk kelompok. Jadi kelompok dibentuk beranggotakan sekitar 4 sampai 6 orang. Lalu pada kelompok tersebut diberikan topik atau bahasan yang akan diselesaikan bersama. Nah, setelah diberikan topik tersebut didiskusikan. Kemudian dari kelompok-kelompok ini dipilihlah kelompok atau orang yang bisa mewakilinya menjadi kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli tadi mendiskusikan hasil dari satu kelompok tadi itu berpindah kepada kelompok lainnya. Jadi kalau seumpama dalam satu kelas itu ada 4 kelompok, maka kelompok ahli ini akan berpindah dari kelompok 1 ke kelompok 2
Yang kelompok 2 berpindah kelompok 3, kelompok 3 berpindah kepada kelompok 4, dan kelompok 4 yang ahli berpindah kepada kelompok 1. Setelah itu kembali lagi dari kelompok masing-masing yang ahli tadi itu kepada teman-teman yang asalnya. Jadi kelompok 1 kepada kelompok 2, kelompok 2 yang berasal dari kelompok 1 balik kembali. Kemudian dipresentasikan hasil diskusi yang sudah didapatkan dari kelompok lain dan guru memberikan tes individu pada akhir pembelajaran. Nah, ini akan dievaluasi sama guru sampai di mana peserta tadi bisa memahami hasil dari diskusi yang berbentuk pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif Neighborhood Together. Yang pertama yaitu siswa dibagi dalam berbagai kelompok. Kemudian mendapatkan nomor urut siswa tadi. Lalu yang kedua, guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok tersebut. Yang ketiga, dari kelompok tersebut memberikan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. Karena tadi diskusi itu, maka diambillah pilihan jawaban yang paling benar. Lalu yang keempat, guru memanggil salah satu nomor. Contohnya nomor 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nomor 4 dari kelompok berapa? Seumpama dari kelompok 1. Kemudian siswa tadi mempresentasikan. Lalu ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, jadi bedanya adalah dengan menggunakan nomor tadi. Jadi semua kalau disebutnya nomor 2, maka nomor 2 ini yang tampil. Itu. Namun setiap pembelajaran tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif itu, siswa tidak terlalu tergantung pada guru. Kenapa? Karena siswa di sini diberikan kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lainnya atau dari teman yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dengan cara memperdalam pemahaman dari siswa yang lainnya, serta diberikan tanggung jawab dalam belajar atau mengembangkan sikap kepemimpinan. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif ini dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya dan menerima perbedaan karena tadi yaitu bergabung dengan satu kelompok kemudian berpindah kepada kelompok lain. Yang kelima, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Jadi bukan berarti karena dia tidak bisa kemudian dia merasa minder, tetapi bagaimana ketidakmengertiannya itu dibantu pemahaman dari teman-teman yang lebih mengerti. Yang keenam, mengembangkan rasa saling memiliki. Karena bahwa di dalam satu kelompok tadi itu ada kepercayaan dan orang yang dipercaya tadi mempresentasikan maka dialah sama dengan individu yang satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama kendalanya tentunya pada waktu. Waktu yang membutuhkan lama baik siswa maupun guru. Di sini dengan adanya waktu tersebut, maka guru di sini harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Tenaga juga, pikiran, serta waktu yang luang. Nah, kalau siswa juga di sini bisa membutuhkan waktu yang lama, yaitu sulit mencapai target dari kurikulum. Yang kedua, kelemahannya yaitu proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan
adanya fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Nah, tadi karena waktu yang lama tentunya fasilitas juga harus ada, biaya juga lebih. Yang ketiga, kekurangannya selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, maka di sini tugasnya guru harus lebih intens untuk membimbing atau bisa berkeliling dari kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan cara membimbing tadi. Kita dengarkan sebagai guru tadi apakah pembicaraan ini meluas atau tidak. Ketika pembicaraan dalam suatu kelompok itu melebar topiknya, maka guru dapat menegurnya supaya kembali lagi fokus kepada permasalahan tertentu yang dibahas. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Biasanya yang mendominasi adalah mereka yang lebih mengerti atau menjadi ahli tadi. Kalau tidak sadar diri yang ahli tadi, bisa saja dia mendominasi sehingga yang tidak mengerti atau kurang memahami ini menjadi minder, dia menjadi pasif. Untuk itu dibutuhkannya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kooperatif ini ada tugas buat kalian. Yang pertama, buatlah diskusi dalam bentuk video hanya berdurasi 3-5 menit, yaitu metode jigsaw, dan yang kedua adalah metode number head together. Jadi kalau seumpama ada 2 video dibagi 2, yang pertama adalah jigsawnya dan yang kedua adalah number head togethernya. Durasi 3-5 menit. Nah, dikumpulkan, silakan dikirim lewat Gmail yang sudah saya berikan. Paling lambat minggu depan ketika pembelajaran dimulailah kembali. Sekian saja dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya dan mendapatkan wawasan yang baru. Ihdinas siratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.